Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai dari timnas Indonesia dulu. Jairo Ridwell dikabarkan akan ke Indonesia pada Juni ini. Selain dia ini ingin menonton langsung laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Jairo pun dikabarkan akan mendaftarkan diri sebagai calon pemain naturalisasi. Tapi di sini kami pastikan ya, hingga sejauh ini pihak PSSI belum mengumumkan berita ini benar atau tidak. Tapi info yang kami dapat dari diaspora melalui Hassani Abdul Ghani ya emang seperti itu. Selain Jairo Ridwell, ada nama-nama seperti Sydney Van Hooijdonk, Kevin Dix, Ole Romeni, Miss Higlers, Joy Pelupesi, Jordi Wehrman, dan yang paling mengejutkan ada nama Emil Audero. Tapi kami pastikan ini semua baru sebatas rencana PSSI aja lo ya, dan belum tentu bisa atau tidak. Semua tergantung pada si pemain dan juga kemampuan PSSI dalam melobi FIFA dan Badan Arbitrase Olahraga Dunia. Lalu di timnas U20 dan U23, Indra Syafri pun kabarnya akan mengambil 5 pemain keturunan untuk sementara ini ya. Dari total rencananya, catat ya, rencananya 8 pemain keturunan yang akan dipakai Indra Syafri. Nah, 5 pemain keturunan ini adalah, yang pertama ada Xavi Woodstra, 19 tahun, klub Heerenveen, berposisi sebagai winger. Yang kedua ada Mauresmo Hinoke, 18 tahun, FC Dordrecht, berposisi sebagai striker. Yang ketiga Jens Reven, berusia 19 tahun, klub Dordrecht, berposisi sebagai striker. Yang keempat adalah Kaya Simon, 19 tahun, klub VTC, back tengah. Yang kelima ada Sion Marks, 18 tahun, klub Nijmegen, back. Nah, 5 pemain ini udah dipastikan akan dipakai alias dijajal dulu nih sama Indra Syafri di ajang Tolen Cup. Nah, sebagai catatan, meskipun 5 pemain ini belum diambil sumpah sebagai WNI, tapi 5 pemain ini masih bisa dipakai di ajang Tolen Cup loh ya. Sebab ajang Tolen Cup ini bukan ajang resmi FIFA. Cuma itu artinya kalau Indra Syafri pakai atau jadi pakai 8 pemain keturunan, ya siap-siap aja Indra Syafri akan jadi bagian dari Sintayong, dan artinya Indra Syafri pun akan menjadi bahan bulian oleh lokal kampret. Dua pemain timnas Indonesia yakni Nathan Choaon alias Tejo dan Tom Haye alias Tom Jerry alias The Professor dipastikan akan berpisah. Berpisah dari mana nih? Berpisah dari klub Heerenveen. Tejo resmi kembali ke klubnya di Liga Inggris bersama Swansea City. Sementara The Professor alias Tom Haye kabarnya sih akan ke Italia nih, gabung dengan salah satu klub yang baru aja promosi, yakni Como FC, yang juga dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Atau mungkin ada klub lain juga nih yang meminati Tom Haye, yakni seperti klub Genoa. Nah, bicara soal Como FC, tim asal Italia yang baru aja promosi ke Serie A ini tuh emang dimiliki oleh orang Indonesia, yakni PT Djarum Kudus, yang direkturnya itu adalah Robert Budi dan juga Michael Bambang Hartono. Nah, sesuai kesepakatan alias komitmen PT Djarum demi mengembangkan talenta-talenta Indonesia dan bekerja sama dengan PSSI khususnya Erick Thohir, Como ini kabarnya akan mengorbitkan beberapa pemain timnas Indonesia untuk bisa main di Liga Italia. Sejumlah nama pun santer akan dimasukkan ke Como FC seperti Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Nathan Choaon, Jai Ijes hingga Beckham Putra.
Dan kami ingatkan, ini berita bukan kami yang bikin lo ya. Ini udah banyak di artikelnya di internet ya. Ini salah satunya. Nah, sebagai catatan, nama-nama tadi itu adalah para pemain yang emang direkomendasikan oleh Erick Thohir. Dan kabarnya Direktur Teknik Como FC juga, yang ini Kurniawan Julianto, itu setuju dengan nama-nama tadi. Ya, untuk kebenarannya kita lihat nanti aja apakah benar Como ini akan rasa Indonesia di Italia. BTW, buat kemarin yang nanya di kualifikasi Piala Dunia nanti gimana kabar Martin Paes, bisa main apa enggak? Kami katakan untuk Martin Paes sih aman ya, bisa main kok, tapi nggak jamin bakalan jadi starter lawan Irak ya. Soalnya Martin Paes ini tinggal tunggu surat yang keluar dari Badan Arbitrase Olahraga Dunia. Ya, kalau surat itu terbitnya sebelum tanggal 6 lawan Irak, Martin Paes bisa main. Tapi kalau turunnya itu setelah tanggal 6 ya, lawan Irak nggak main, kemungkinan lawan Filipina baru bisa main. Tapi yang pasti Martin Paes sudah aman ya, akan menjadi WNI ya. Lalu buat yang nanya kenapa kualifikasi Piala Dunia ini kok disiarinya di Indosiar bukan di RCTI, ya itu kami juga nggak tahu. Kan yang tahu itu cuma PSSI, kan PSSI yang kerja sama-sama stasiun TV. Ya mungkin aja ada kesepakatan kontrak antara PSSI dengan Indosiar, ya cuma itu yang kami tahu. Lalu juga buat Tolen Cup juga nih, kami pun belum dapat info ini akan disiarin di TV mana nih. Tapi kalau yang udah sih Tolen Cup ini tuh biasanya disiarin di 2 TV. Kalau nggak RCTI ya TVRI. Tapi ya tinggal tunggu aja nanti di TV mana akan disiarin. Jadi pantengin aja tuh iklan-iklan di stasiun TV ya. Kami nggak bisa bilang sekarang soalnya belum dapat info sama sekali. Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Persebaya. Persebaya dikabarkan justru mencapai kata sepakat. Catat lu ya, mencapai kata sepakat alias done deal dengan bomber milik Persik Kediri Flavio Silva alias Ucok. Kabar ini udah banyak beredar lo ya di media massa maupun juga di internet. Cuma gini loh ya, kami kan berkali-kali mengatakan dan mengingatkan kalau soal transfer itu sebelum dari pihak klub itu mengumumkan, semuanya masih sebatas rumor. Jadi nikmatin aja rumornya. Tapi ini aneh loh, masih ada aja orang yang nggak nyampe otaknya. Padahal kan kami sudah sering katakan, kalau yang namanya itu rumor itu kami bilang rumor. Kalau namanya dondil kami bilang dondil. Dan kami nggak pernah bilang resmi kalau memang belum ada pengumuman dari pihak klub. Kenapa kami bahas kayak gini? Kemarin tuh masih ada yang komentar soal kami bahas itu, Rizky Ridho katanya mau dibarter sama Bruno dan Hernando. Akhirnya kami bilang ini nggak ada kata sepakat loh ya. Dibilangnya kami ini nggak suka loh sama Persija. Tuh baca sendiri komentarnya. Kami tuh heran loh sama orang-orang kayak gini. Dia bilang kami nggak suka sama Persija. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya kami suka dan nggak suka. Kami bikin berita ini tuh kan udah banyak di media sosial, bukan kami aja yang bikin seperti ini. Kenapa sih manusia itu atau lu tuh di hatinya tuh pengennya ribut mulu? Kami tahu nih orang tuh pendukungnya Persija, tapi apa harus gitu di dalam hati dia ini pengennya ribut melulu sama tim lain? Jujur kami sama sekali nggak ngerti loh jalan pikiran orang-orang kayak gini. Lu tuh kalau ngakunya sebagai supporter, lu harus banyak belajar soal supporter dan sepak bola. Sepak bola itu adalah alat pemersatu, bukan buat gagah-gagahan, sok-sokan, ngerasa tim lu yang paling hebat dan paling jago. Ini aneh loh pikiran orang-orang kayak gini tuh. Ya kalau lu nggak suka dengan berita kami, dengan video ini, ya udah nggak usah ditonton, skip aja, nggak usah ngomong yang enggak, beres kan? Makanya ya kembali kami tegaskan dan berkali-kali kami tegaskan buat yang nonton di video ini, soal transfer sepak bola itu selama belum diumumkan secara resmi oleh pihak klub jangan dianggap serius, nikmatin aja rumornya karena semua itu masih sebatas rumor, baik itu yang ditransfer, baik itu yang dipinjam, baik itu yang dibarter, semuanya masih sebatas rumor kalau belum diumumkan oleh pihak klub. Jadi kami pun akan mengatakan hal yang sama, kecuali kalau udah
diumumkan oleh klub terus kami bilang rumor, baru kami yang salah. Kan kami nggak pernah bilang resmi selama memang belum diresmikan oleh klub. Paham ya? Kok nggak paham sih sampai sekarang gitu loh. Lanjut ya, PSBS Biak resmi, catat kami bilang resmi. Kenapa kami bilang resmi? Karena udah diumumkan di akun resminya, yakni mengumumkan pelatih baru. Dia adalah Juan Schneider, pria asal Argentina berusia 51 tahun. Riwayat karir Schneider ini cukup mentereng. Dia pernah melatih beberapa klub elit di Spanyol seperti Getafe, Real Zaragoza, dan Cordoba. Terakhir kali Schneider ini menjabat sebagai pelatih klub Jeff United Chiba di Liga 2 Jepang. Selama karirnya sebagai pesepak bola, Schneider itu pernah membela sejumlah klub elit di Eropa seperti Juventus, Real Madrid, Atletico Madrid, Zaragoza, River Plate, Porto, dan lain-lain. Schneider menggantikan posisi Henry Susilo yang nggak bisa ke Liga 1 karena terganjal lisensi. Lanjut ya ke Persis Solo. Catat, yang akan kami bilang di Persis Solo ini semuanya masih rumor. Adapun berita yang kami bungkap ini, ada yang bilang kemarin kami ngejiplak lah, ngakuin berita orang lain lah tuh. Ini ya komentarnya, otak sampah ya. Kami bilang ini yang namanya berita bola itu, lu pikir satu orang doang yang nyari? Lu pikir wartawan di Indonesia itu cuma satu doang? Nih kalau lu tahu satu klub itu bisa didatangin puluhan wartawan. Jadi kalau ada berita bola yang sama bukan berarti dia ngejiplak, tapi emang wartawannya banyak. Paham lo? Persis Solo sejauh ini sudah down deal. Catat ya, down deal dengan beberapa pemain lokal seperti Ripal Wahyudi dari Persebaya, Gio Numberi dari PSIS, dan beberapa pemain lain yang kabarnya akan dipinjam dari klub lain termasuk dari Persib. Nah, soal kebenarannya ya tunggu aja peresmiannya di akun resminya Persis Solo. Untuk pemain asing kami katakan belum ada yang bisa mencapai lebih dari 50%. Semuanya masih diseleksi oleh pihak Persis Solo. Seperti ada nama-nama Tihazau, Marcelo Ferreira, itu semua masih sebatas rumor. Oke lanjut ya, kita mampir ke Persib dulu. Tapi di sini di Persib kami nggak akan bicarain atau ngebahas soal transfer Persib lo ya. Bukan nggak ada, tapi emang ini permintaan katanya jangan bahas dulu soal transfer Persib. Sebab biar fokus dulu para pemain Persib ini di Champions Series katanya gitu. Oke deh, kami nggak apa-apa, kami setuju aja. Nah kali ini kami cuma mau minta pendapat kalian aja sebagai yang ngerasa supporter Persib. Ini ada artikel yang bilang kalau Persib nggak bisa ngalahin Bali United sejak tahun 2017 itu lantaran ada kutukan. Kutukan dari siapa? Kutukan dari mantan pemain Persib yang sakit hati sama Persib, yakni Marcos Flores. Oke, jadi gini ya, bagi yang masih belum tahu, Marcos Flores itu adalah pemain asal Argentina yang pernah membela Persib di ajang ISC 2016. Nah, ISC 2016 inilah terakhir kalinya Persib bisa mengalahkan Bali United dan kebetulan Marcos Flores kala itu main di Persib. Tapi waktu Liga 1 dimulai di era baru di tahun 2017 silam, nasib Marcos Flores ini tuh digantung nih sama Jajang Nurjaman. Janur waktu itu lebih mengharapkan striker asal Brazil Patrick Cruz. Nah, si Marcos Flores ini tuh udah nungguin nih diperpanjang apa enggak nih sama Persib. Rupanya malah dicoret sama Janur. Dan waktu dicoretnya itu mepet lagi sama bursa transfer dan hampir aja Marcos Flores ini nggak dapat klub baru. Akhirnya si Marcos ini tuh berlabuh ke Bali United. Persib pun gagal dapetin Patrick Cruz karena Patrick Cruz ini lebih memilih ke Liga Vietnam. Maka disinilah muncul isu kalau si Marcos Flores ini tuh dendam dan bersumpah jika Persib gak akan pernah bisa mengalahkan Bali United karena ketulah katanya udah membuang dia. Itu kata artikel ini lo ya, bukan kami yang bikin lo ya, ini artikelnya. Nah, menurut kalian isu atau tulisan akun ini tuh bener apa enggak nih? Karena kan kalian sebagai supporternya Persib mungkin akan lebih paham dong dibanding kami. Kami ini kan
pembuat berita. Jadi kami ini supporter tim manapun. Nah, silahkan komentarnya.